Slow. Hari ini topiknya adalah analisis klaster. Salah satu bagian dari statistik multivariat. Yang bagian ini khusus mempelajari klaster hierarki. Nah, di sini hanyalah merupakan latihan saja menggunakan SPSS 15. Definisinya yaitu penggabungan dua objek yang paling mirip. Jadi digabung dua, kemudian bergabung lagi dengan satu atau lebih objek lain yang paling mirip, dan seterusnya sehingga mirip sebatang pohon, atau kadang disebut juga dengan tree-like structure. Contohnya kita lihat sebuah perusahaan susu bubuk melaksanakan identifikasi terhadap 18 merek susu bubuk atau minuman energi yang selama ini dijual. Jadi ada kasus perusahaan susu bubuk ini ingin mengidentifikasikan 18 merek susu bubuk atau minuman energi yang selama ini dijual. Nah, kita pakai metode SPSS-nya, analisis klaster. Nah, ini udah ada file saya. Ini saya ambil dari buku yang saya beli sekarangan Singgi Sentoso, statistik multivariat. Kita coba buka SPSS-nya. Nah, ini tentunya datanya. Ini variable view, ini data view. Nah, di sini kita lihat ada merek Oat, Quaker, Nestle dan seterusnya. Ada 18 merek. Pertama yang dilihat adalah kandungan lemak, karbohidrat, mineral, energi. Nah, kemudian kita coba dulu keterangannya apa, variabel view-nya. Nah, variabel nama produk atau susu, ya desimal, nama-nama susu, label 20 kolom, nominal. Kedua lemak ya, jadi dikasih nama kandungan lemak, tidak ada karbohidrat dalam gram, baru kandungan mineral dalam gram, baru energi dalam kilokalori. Nah, sekarang kita buka data view-nya. Kita lihat lagi. Nah, pertama katanya analisis, kemudian classify hierarchical cluster. Nah, kita buka tadi data itu. Nah, ini dia. Pertama kita klik analise, baru kita cari classify, sebelah kanannya hierarchical cluster. Kita bukalah. Nah, macam mana lagi kata petunjuknya? Pengisian variabel sesuai kasus, masukkan semua variabel lemak, karbohidrat, mineral, energi ke dalam variabel ini. Nah, kita coba masukkanlah. Nah, ini kita lihat mulai dari sini lemak, karbohidrat, mineral, energi. Kita lihat ada panah, masukkan ke variabel katanya. Kita klik, sudah berpindah. Apalagi keterangan katanya. Untuk kolom label cases by, masukkan variabel susu. Nah, kita buka lagi SPSS tadi tuh. Nah,
ini dia label cases by, baru kita klik, masukkan di sini. Nah, apalagi katanya? Nah, untuk kolom klaster harus baris atau variabel kolom, atau karena dilakukan klaster berdasarkan kasus atau merek susu, biarkan pilihan pada cases. Kita lihat, jadi kita lihat. Nah, ini tadi terbuka. Nah, jadi dia di sini karena merek susu, casesnya saja, baru keterangan lain apalagi katanya. Display atau tampilan yang akan ditayangkan pada output yang meliputi pilihan statistik yang relevan. Untuk keseragaman, pilih atau aktifkan keduanya. Kita bukalah. Display, nah, ini dia. Kita klik dua-duanya, statistik dan plot. Nah, langkah selanjutnya apa katanya? Kemudian klik mouse pada kotak statistik hingga tampak pada layar seperti ini. Nah, kita kliklah statistik. Nah, ini dia. Oke, nampaklah ini. Nah, ada agglomeration dan sebagainya. Kita lihat lagi apa kata petunjuknya. Untuk keseragaman, selain kotak agglomeration schedule yang telah diaktifkan, aktifkan pula kotak proximity matrix, berfungsi untuk menampilkan jarak antar variabel. Nah, kita coba aktifkan sesudah aglomerasi proximity. Nah, kita lihat lagi pada bagian cluster membership, klik mouse pada pilihan range of solution dan ketik 2 pada from serta 4 untuk true. Hal ini berarti nanti akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Pilihan rank cluster pada dasarnya adalah bebas, walaupun 4 cluster pada banyak kasus adalah pilihan paling optimal. Kemudian tekan tombol continue untuk kembali, kemudian klik mouse pada kotak plot. Nah, kita coba. Nah, di sini hierarki proximity, ini rank solution, minimum tadi 2, maksimum 4, ini katanya. Baru kita klik continue. Baru kita tadi sesudah kita klik tadi plot, baru sekarang masuk ke plot. Kita klik plot. Nah, baru di sini perintahnya belum ada, kita klik. Kotak dialog plot berisi berbagai pilihan grafik apa yang akan disampaikan untuk keseragaman. Aktifkan pilihan dendrogram. Kemudian bagian IC scroll, bagian ini tidak ditampilkan output sehingga pilihan none. Kemudian tombol continue kembali. Jadi kita disuruh mengaktifkan dendrogram. Dendrogram, kita klik dendrogram. Dendrogram itu apa? Nanti kita lihat gambarnya. Jadi apalagi petunjuknya tadi. Kemudian tekan tombol continue menuju menu utama. Kemudian klik mouse pada method.
tampak di layar. Nah, kita coba. Ini tadi dendrogram, continue, baru method, baru kita masukkan metode di perintahnya. Dialog method adalah inti proses clustering. Jadi rupanya disinilah inti dari analisis hierarki, meliputi cara pengukuran jarak antar variabel, transformasi data ke nilai z-score atau yang lain jika diperlukan, dan metode clustering. Jadi kita lihat pilihannya apa saja rupanya. Nah, di sini cluster method. Coba kita klik apa saja metodenya. Between group linkage, within group linkage, nearest neighbor, furthest neighbor, centroid clustering, median clustering, word method. Nah, untuk latihan hari ini cukup kita bikin between group linkage. Nah, intervalnya kita klik yang ini saja dulu, Euclidean distance, atau yang awal ya Euclidean distance. Oke. Nah, ini sudah binary bentuk standardized. Jadi nilainya ini kita standarisasi, kita pilih z-score supaya keluar z-score-nya oleh masing-masing variabel atau per kasus. Terus pengukuran, transformasi pengukuran, apakah kita rubah menjadi nilai absolut atau berubah tandanya, merescaling atau rescale dari range 0 sampai 1. Coba dulu ya, kita lihat petunjuknya. Ini tadi clustering, metode dari proses clustering, cara pengukuran, transformasi data ke z-score atau yang lain jika diperlukan. Nah, berarti sudah benar yang kita buat. Tinggal kita lihat metode clustering. Ya, ini kita klik dulu. Nggak ada, berarti ini dia between group linkage. Kita continuekan saja. Nah, kita lanjut lagi. Pada bagian cluster method, pilih between group, sudah. Pada bagian measure, pilih square Euclidean distance. Oh, berarti tadi harus kita pilih bentuk square pangkat 2. Nah, metodenya kita klik lagi, ini square. Nah, oke, kita lihat petunjuk yang lain. Transform value, rubah nilainya menjadi nilai z-score. Transformasi dilakukan karena ada perbedaan besar pada satuan data. Tentu saja jika tidak ada perbedaan datanya, kita pilih none saja. Kemudian tekan continue, kembali ke menu utama, dan tampilan menu abaikan, dan tekan OK. Nah, jadi sudah kita ikuti tadi petunjuk, kita continue kan. Nah, sudah tampil kita ini pada menu utamanya. Ini statistik, plot, method sudah kita kerjakan. Tinggal kita klik OK. Nah,
inilah outputnya. Nah, bagaimana cara membaca output klaster hierarki ini? Jadi kalau analisis klaster, apalagi hierarki, tentu memasang-masangkan. Kita lihat dulu apa keterangan petunjuknya. Nah, output pertama adanya proximities. Proximities ini kita coba buka. Mana yang proximities? Nih. Nah, inilah proximities. Jumlah responden 18, valid 100%, tidak ada yang hilang, total 18 100%. Nah, itulah dia proximities. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian adanya proximity matrix. Tabel berikut ini menyatakan matrik proximity. Angka yang tertera adalah jarak atau distan dua buah variabel. Seperti diketahui, langkah pertama pada klaster adalah melakukan pengukuran terhadap kesamaan atau similarity antar variabel sesuai tujuan klaster untuk mengelompokkan variabel yang sama. Nah, jadi kalau kita buka ini, bagian keduanya yang muncul adalah proximity matrix. Jadi proximity matrix, nah ini dia judulnya, dengan square Euclidean distance. Di sini menunjukkan kedekatan antara dua buah yang diukur. Contoh kita lihat, merek susu Nestle Carnation dengan oat Quaker nilainya adalah 15,758. Merek susu Ovaltine kita lihat ke atas dengan susu Carnation, kedekatannya 26,051. Jadi proximity matrix ini tujuannya melihat kedekatan antar item yang diukur. Ada 18 item. Jadi kalau kita ingat pelajaran statistik yang dulu, ini hampir mirip dengan tabel korelasi. Di tengahnya ini semuanya 0 sampai dia nanti ke bawah ujung itu adalah 0 0 0 0 dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi apa lagi topiknya. Jarak antar variabel pada matrik di atas adalah jarak berdasarkan ukuran Euclidean. Sebagai contoh, jarak variabel 1 oat Quaker dengan variabel 2 Nestle Carnation adalah 15,758. Jadi angka ini adalah angka Euclidean. Nanti silahkan di Google saja apa itu angkanya. Nah, selanjutnya adalah tabel average linkage between group. Kalau kita terjemahkan, rata-rata hubungan antara kelompok-kelompok. Jadi tadi dipecahnya dulu 18 itu, baru diukurnya kedekatan atau kemiripan masing-masing, baru diaglomerasi, didekat-dekatkannya, mana yang dekat, mana yang jauh dijauhkan. Jadi dia dibagi menjadi klaster-klaster. Nah, klaster 1 ini masuk dalam klaster 1-2, yaitu klaster combined atau klaster penggabungan.
Jadi mana yang dekat atau mirip digabungkan. Jadi ini masih tahap pertamanya. Jadi kalau kita lihat di sini, step 1, langkah pertama itu adalah nomor 7 dengan nomor 12. Kenapa seperti itu? Berarti nomor 7 ini adalah, kita lihat datanya merek susu apa itu yang paling dekat. Nomor 7, nomor 12, merek susu apa. Nah, yang bagian kedua, di sini ada koefisiennya dihitungnya. Baru selanjutnya adalah stage cluster first appears. Di sini membuat klaster yang mana duluan muncul. Ya. Jadi di sini kita lihat, dan yang terakhir adanya next stage. Jadi kalau kita bilang sebenarnya hierarki ini seperti membuat pohon. Pohon dibuat, ini akarnya. Ini akarnya. Dikelompok-kelompokkanlah dia. Ini kelompok dengan ini, makanya para ahli mengatakan ini tree-like structure, yaitu pengelompokan seperti pohon. Nah, kalian lihat pohon rata-rata, khususnya pohon lah ya, dia besar di daun atasnya. Nah, karena dia ini mirip disatukan, lengket dia. Ini mirip, lengket dia. Jadi lama-lama dia membesar. Dan ada lagi, nanti kita lihat outputnya. Nah, tabel di atas adalah hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Metode sebelumnya. Jadi itulah. Nah, sekarang kita lihat jarak antar variabel pada matrik di atas adalah jarak berdasarkan ukuran Euclidean. Sebagai contoh, jarak variabel 1 oat Quaker dengan variabel 2 Nestle Carnation adalah sekian. Nah, oke. Ini kita lanjutkan. Nah, terbentuknya klaster yang banyak, pelan-pelan jumlah klaster berkurang sehingga akhirnya semua menjadi satu klaster saja. Cara pembentukan klaster yang dimulai dari 2 atau lebih paling mirip membentuk satu angka. Ini dia. Satu klaster. Kemudian klaster memasukkan lagi satu variabel yang paling mirip, dinamakan aglomerasi. Jadi udah dapat dua lengket, ditambah lagi satu lagi lengket, itu namanya aglomerasi. Seperti pada tahap 1 dengan anggota variabel 7, jumlah variabel 12 dan kolom koefisien berisi angka. Ini ada koefisien yang menyatakan jarak antar variabel susu Friesian flag dengan variabel Danko. Aglomerasi. Nah, kita coba lihat. Jadi kita buka hasilnya. Outputnya tadi di tabel aglomerasi. Nah, ini dia. Agglomeration schedule. Jadi aglomerasi ini adalah tahap kedua dari pembentukan hierarki atau susunan. Nah, sudah 2 yang lengket, ditambah satu lagi. Kalau tadi yang pertama ini proximity matrix. Nah, ya, proximity matrix
menunjukkan tingkat kedekatan masing-masing dari 18 merek susu. Ya, dia tunjukkan kedekatannya. Atau kalau dia di dalam pelajaran statistik yang lalu ini tabel korelasinya ini. Nah, selanjutnya dia beraglomerasi hingga terdapat 2 klaster, yaitu klaster gabungan dan klaster tahap pertama. Sesudah klaster aglomerasi, timbullah klaster membership. Jadi 18 merek tadi dimasukkan ke dalam, tadi kita tentukan minimumnya adalah 2, maksimumnya 4. Nah, kita lihat 4 klaster, 3 klaster, 2 klaster. Oatquaker 111, Nestle Carnation 222, Ligo 111, dan seterusnya hingga ke bawah. Nah, selanjutnya adalah vertical icicle. Apa pula ini? Kita tengok dulu apa maunya ini. Vertical icicle, kalau kita buka ini, dia menceritakan produk itu masuk ke dalam klaster yang mana atau mana kelompok dari 18 merek susu ini. Ya, kita lihat di sini vertical icicle. Nah, itu nanti bisa dilihat. Dia ini tidak penting kali. Yang paling penting adalah yang ini, dendrogram. Dendrogram bisa kita lihat. Ini merupakan kalau kita bilang adalah apalah ya, kalau di perusahaan ada struktur organisasi mulai dari pimpinan sampai ke bawah-bawahan. Dendrogram yang dihasilkan tadi dari olah data tersebut, kita lihat, oh ini masih klaster yang tadi, klaster yang ini yang dibagi atas 4 klaster. Yang ini saya tunjukkan. Nah, ini tadi klaster membership. Nah, ini adalah klaster membership, ada 4. Baru yang paling penting itu dendrogram. Dendrogram inilah dapat kita bilang macam mana terjadinya pembentukan itu. Kita lihat. Oh, nah ini dia. Ini ada gambarnya. Dendrogram ini, perhatikan bahwa skala yang digunakan bukanlah koefisien, tapi tabel aglomerasi. Namun telah dilakukan proses skala ulang dengan batasan 0 sampai 25. Proses aglomerasi dimulai pada skala 0 dengan ketentuan jika sebuah garis dekat dengan angka 0, maka variabel yang terwakili dengan garis tersebut semakin mungkin membentuk sebuah klaster. Jadi kita lihat dulu tampilan dendrogramnya. Nah, inilah dendrogramnya. Nah, di sini pertama kita lihat paling atas rescale distance cluster combine. Jadi distance jarak, rescale skala ulang atau ukur ulang. Jadi pengukuran ulang jarak antara klaster. Nah, kita lihat ini merek susu yang 18. Ini nomornya, kita lihat. Dari setelah di skala atau diukur ulang, nilainya adalah 0 paling rendah, 25 paling tinggi. Nah, kita lihat pada titik 0 sampai 5
Prison plug instan dan cow full cream nilainya ada 7 dan 12. Dia masuk lewat di sini. Inilah terus. Sesudah 0 masuk ke 5 itu ada lagi garis di sini. Nah, di sebelum 10 ada garis. Ini seperti struktur organisasi perusahaan kalau kalian ingat pelajaran manajemen. Jadi ada 9 klaster. Nah, 9-nya kita coba buktikan. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betulnya 9 ini. Ini satu klaster yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9. Ya, pas. Ada 9, atau kalau kita coba dulu ya, kita coret-coret supaya nampak betul tidak 9 klaster yang terbentuk. 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini terbentuk lagi dia 8. Iya, betul. Dan terakhir sekali terbentuk lagi klaster baru 9. Jadi memang betul terdapat 9 klaster yang terbentuk. Nah, kita coba lagi. Apalagi yang kita bisa lihat dari dendrogram ini. Nah, katanya 4 klaster mempunyai anggota lebih dari satu variabel. 5 klaster berdiri sendiri. Nah, dari mana itu kita tahu? Kita lihat gambar dendrogram ini. Nah, katanya 4 klaster. Tadi 4 klaster berdiri sendiri, ada 5 tadi katanya. Kita lihat. Ya, jadi intinya dalam analisis hierarki itu adalah di sini. Dendrogram inilah ceritanya semua. Bagaimana terbentuk klaster atau susunan baru ya dari analisis hierarki. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. Kesimpulan. Tergantung dari jumlah klaster yang diinginkan, bisa ditarik kesimpulan dengan berpedoman bahwa anggota sebuah klaster tentu mempunyai kemiripan satu dengan yang lain, dan mereka juga berbeda dengan anggota klaster lainnya. Biasa ini ya. Ini bisa kalian baca ini di dendrogram itu, udah bisalah kalian simpulkan itu. Karena kesimpulan dari hierarki ini di dendrogram itu. Ya, sampailah terakhir kali. Terima kasih. Semoga bermanfaat.